Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih dikasih kesehatan, umur yang panjang, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini pelajaran SKI atau Sejarah Islam, kita akan membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang kita kenal adalah Nabi yang terakhir untuk kita semua umat Islam, yang mana Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah sebagai syahidan, yaitu menjadi saksi seluruh umat muslimin nanti yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mubasyiron. Mubasyiron adalah tugas Nabi Muhammad yang memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman dikasih kabar gembira bahwa kelak besok akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tugasnya itu. Dan yang ketiga adalah nadhiron. Tugas Nabi Muhammad adalah nadhiron, memberikan peringatan kepada orang yang beriman. Jadi nanti siapa yang taat maka dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat atau membangkang atau tidak mau menyembah Allah maka akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tugas Nabi Muhammad adalah da'iyan ilallah. Da'iyan Allah adalah menyeru, berdakwah, menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu setiap mendapatkan wahyu wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi didakwahkan, baik itu secara lisan, baik itu secara perbuatan dan sebagainya. Yang kelima adalah sirajam muniro. Tugas Nabi Muhammad yang kelima adalah sirajam muniro. Sirajam muniro yang artinya adalah cahaya penerang. Ya, menerangi umat manusia yang hidup di dalam kegelapan, artinya dalam kebodohan, yang belum tahu ilmu ataupun syariat Islam, baik itu ilmu fikih, ilmu Quran, ilmu akidah dan sebagainya. Inilah tugas-tugas Nabi Muhammad SAW ketika diutus menjadi Rasul di alam bumi ini. Dan selanjutnya adalah kita akan sedikit membahas sifat-sifatnya seorang Rasul, terutama Nabi Muhammad SAW. Tugas atau sifat yang pertama adalah seorang Rasul pasti. Seorang Rasul pasti, ya. Dia bersifat sidik, artinya jujur, selalu benar. Apa yang dikatakan itu benar, ya. Tidak mungkin seorang Rasul itu akan berdusta, ya. Kidib, ya, atau dusta, ya. Ini lawan katanya dusta. Jadi Nabi Muhammad terutama itu ketika diberi wahyu, apakah itu surat Al-Alaq atau surat Al-Mudaththir, disampaikan semuanya kepada umatnya. Jadi seperti itu, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Jadi jujur, tidak juga istilahnya tidak
direkayasa, jadi asli. Nah, ini namanya jujur. Yang kedua adalah amanah. Nabi Muhammad atau seorang rasul itu amanah, sangat amanah. Jadi suruh menyampaikan, ya sampaikan. Ya, menyampaikan ini dengan metode ini dan metode ini sangat amanah dan sangat terjaga. Nggak mungkin seorang rasul itu berkhianat. Ya, berkhianat tidak mungkin. Jadi Nabi Muhammad itu sangatlah amanah dan sangat dipercaya. Maka sifat ini pun muncul sejak Nabi Muhammad masih remaja, selalu amanah. Makanya Nabi Muhammad sudah remaja itu sebelum diangkat menjadi rasul atau nabi itu sudah dijuluki Al-Amin karena sangat amanah dan sangat dipercaya oleh orang-orang sekitarnya. Yang selanjutnya adalah tabligh. Nah, ini tabligh itu menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu setiap mendapatkan wahyu selalu disampaikan, selalu didakwahkan kepada umat-umatnya, selalu mengajak kebaikan, selalu mengajak ini, tanpa mengedepankan nafsunya, tapi memang dengan pedoman Al-Quran. Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah Islam. Nggak mungkin seorang nabi itu berkitman atau menyembunyikan. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu tidak menyembunyikan sama sekali. Sedikit pun nggak ada disembunyikan ilmu yang dari Allah itu. Ya, jadi jangan mengira semuanya itu dimiliki Nabi Muhammad. Tergantung kita yang menilai. Ada juga orang yang kadang-kadang itu kurang beriman, kadang-kadang mengira ini, mengira itu, dan sebagainya. Dan sifat rasul yang terakhir adalah fatonah. Seorang rasul itu mesti dia itu seorang fatonah atau cerdas. Nggak mungkin Allah mengutus ataupun mengangkat seorang nabi atau rasul itu baladah atau bodoh, nggak mungkin. Mesti rasul itu fatonah, cerdas, bijaksana. Itu. Karena apa? Kalau tidak cerdas, kalau tidak bijaksana, ya nanti diragukan oleh umatnya. Umatnya tidak akan percaya. Wong cerdas saja, bijaksana saja kadang-kadang banyak yang tidak percaya ataupun tidak mengikuti ajarannya. Seperti itu pelajaran sejarah Islam tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.